penyeberangan warga setelah jembatan utama untuk menyeberang warga ini sudah atau diterjang banjir. Ibu ini bawa bayi, Bu? Iya. Dari mana? Dari Cipeney. Ibu ini tiap hari? Iya. Tiap hari bawa bayi seperti ini atau gimana? Enggak, dari kejadian itu kan saya langsung ke Cipeney. Kemarin si Mama tiluk kira mau kemana? Mau pulang ke sana. panggang di dinya teh biasanya. Udah bersih. Eta. Ini kalau nyebrang kayak gini nggak udah ditumpuk-tumpuk di Apalagi dalam bawa raca. kayak gini bawa anak kecil. Tapi mau nggak mau, Bu, ya? Iya. Pak, ini tiap hari nih Pak nyebrang? Tiap hari. Alhamdulillah. Tiap hari. Nah, ini bahaya juga di sana ini dilepas. Caranya, wah ini air udah mulai masuk nih. Nah, pelan-pelan karena arusnya naik. Airnya masuk, ini deras banget. Kalau Anda mungkin tidak bisa langsung melihat, karena juga kita mengandalkan tenaga manusia yang menarik. Kalau tenaganya kalah dengan arus, mau tidak mau perahu ini berisiko terbawa arus. Untungnya sudah diikat dengan aman, mudah-mudahan kita dan warga sini juga aman ketika menyeberang. Tidak hanya warga, tapi juga anak sekolah juga setiap pagi mungkin Pak, anak-anak sekolah pakai ini Pak ya. Nah, ini andalan warga sampai saat ini setelah jembatan hancur diterjang banjir bandang. Bantuan tenaga yang dikerahkan untuk menyeberangkan warga desa adalah relawan-relawan yang datang dari wilayah lain seperti Serang, Bandung, juga Tangerang. Mereka datang ke tempat ini untuk memberikan bantuan juga dukungan moral kepada para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Lebak, Banten. Tim Liputan, CNN Indonesia. Ya, kalau kita melihat bencana banjir yang terjadi di Lebak, Banten memang cukup parah ya. Buktinya saja memang masih banyak daerah terisolir dan bantuan itu terpaksa harus di-drop melalui udara begitu. Karena saking susahnya daerah tersebut diakses. Iya, jadi tadi juga sudah diinformasikan ya jembatan-jembatan penghubung antar desa juga rusak, bahkan hilang tersapu banjir. Akhirnya ada belasan ribu warga yang harus mengungsi, dievakuasi ke tempat yang lebih aman ya. Mudah-mudahan sih cepat surut, cepat kembali bersih-bersihnya itu loh. Pasca banjir itu menjadi PR besar. Menjadi PR ya, susahnya begitu. Dan memang pasca banjir yang melanda wilayah Jabodetabek kemarin atau beberapa waktu yang lalu di awal tahun ini berdampak pada sejumlah aktivitas warga, termasuk juga kegiatan belajar mengajar di sekolah. Iya, karena pas banget hari Senin kemarin mulai masuk sekolah ya. Nah, seorang murid sekolah dasar di Keramat Jati, Jakarta Timur tetap berangkat ke sekolah. Meski tempat tinggalnya dilanda banjir, ia juga terpaksa bersekolah tanpa buku dan alat tulis dan tidak mengenakan seragam. Meski rumahnya dilanda banjir, Rosliana Fitri, siswa kelas 6 SD Negeri 19 Keramat Jati, Jakarta Timur, tidak kehilangan semangat belajar. Di saat sebagian besar temannya tidak masuk sekolah, Fitri tetap berangkat pada Selasa pagi. Tapi Fitri terpaksa berangkat tanpa mengenakan seragam. Saat banjir melanda rumahnya 1 Januari lalu, seragam sekolah dan buku-buku pelajarannya hanyut terbawa banjir. Sepulang dari sekolah, Fitri harus membantu orang tuanya membersihkan rumah dan mencuci pakaian yang kotor akibat terendam banjir. Biasanya kalau pulang sekolah ngerjain PR, tapi ini karena habis banjir nggak bisa, harus bantuin mama nyuci piring, nyuci baju. Ini juga baju kena banjir, jadi banyak lumpur. Mau gimana? Kalau kan itu harus dicuci, nggak bisa pakai baju. Ibunda Fitri mengkhawatirkan kesiapan putrinya menghadapi ujian. Sebagaimana barang-barang lain milik keluarga, perlengkapan sekolah tidak ada yang selamat dari banjir. Takut juga, masalahnya kan anak kita udah kelas 6 ya. Dikit lagi mau ujian, mana ini udah masuk bulan Januari ya. Buku-bukunya pada kerendam. Udah gitu kagak ada yang kesisa satu pun. Gak tahu ntar kendalanya gimana ini ngadepinnya. Kalau di rumah ya paling dia juga suruh bantu nyuci-nyuci dulu, karena kan semuanya ini pada kerendam. Tas sekolahnya juga nggak ada, sepatunya nggak ada, baju-baju juga nggak ada. Kalau tadi aja sekolah masih pakai baju bebas, sama sendal. Kepala SDN 19 Keramat Jati menuturkan, kerusakan bangunan dan peralatan di sekolah tidak membuat kegiatan belajar terhenti. Pada awal pekan ini, baru sekitar 30% siswa yang hadir di sekolah. Pihak sekolah mengimbau siswa agar tetap belajar secara mandiri. Sekarang walaupun begitu, kita waktunya masuk belajar tetap KBM. Kita tidak berani meliburkan siswa. Karena ini kan wajib. Ini sudah mau menjelang ujian nasional juga kelas 6. Jadi mau tidak mau seadanya kita tetap belajar seperti biasa. Hingga kadang-kadang guru juga ada yang berinisiatif bahwa anak-anak harus bikin kelompok belajar di rumah. Sampai wali murid yang punya buku itu seadanya disumbangkan ke sekolah. Fitri hanya satu dari sekian banyak siswa yang mengalami kondisi serupa.
Menurut Fitri, ia belum mendapat bantuan buku pelajaran ataupun seragam sekolah. Kramat Jati merupakan salah satu wilayah di Jakarta yang dilanda banjir pada 1 Januari lalu. Tingginya air di wilayah ini membuat sejumlah warga mengungsi. Selain itu tak hanya mengganggu aktivitas warga, banjir juga menyebabkan kerugian bagi warga akibat hilang atau rusaknya harta benda mereka. Roni Satria, Arif Tidiawan, Jakarta. Ayo kita harus terus bergerak proaktif ya. Tadi Fitri, satu dari sekian banyak siswa yang kemudian terdampak banjir. Kalau kita bicara soal ujian nasional, karena sebentar lagi lah bulan Maret dan April itu adalah bulan-bulan ujian nasional atau UNBK. Dan nggak ada salahnya juga jika Anda mungkin punya barang berlebih gitu yang masih pantas pakai, misalnya seperti tas sekolah, sepatu dan sebagainya. Anda bisa sumbangkan loh ke sejumlah yayasan atau lembaga yang memang sedang mengumpulkan donasi untuk membantu para korban banjir kan. Betul ya, mumpung masyarakatnya juga sekarang masih bersih-bersih nih. Kalau kita bicara pasca banjir, memang warga yang terdampak mulai berbenah dengan membersihkan rumah dan perabotan dari endapan lumpur serta genangan air. Kebanyakan warga memilih menggunakan zat disinfektan untuk membersihkan rumah. Ya memang, apakah warga memang mengetahui bahwa dampak bahan desinfektan yang digunakan secara berlebihan bagi tubuh? Berikut ini kami hadirkan liputannya untuk Anda. Banjir yang melanda ibu kota di awal 2020 menyisakan pekerjaan rumah bagi warga yang terkena dampaknya. Warga harus segera kembali ke rumah untuk bersih-bersih. Salah satunya Radima. Sudah 4 hari warga Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat ini sibuk membersihkan tempat tinggalnya yang terkena banjir. Untuk membersihkan rumah dan perabotannya, Radiman menggunakan sabun deterjen dan karbol. Bersih-bersihnya pakai apa aja nih Pak? Pakai deterjen ya, deterjen sama karbol. Waktu pakai karbol ada ngerasa sesek nggak Pak nafas gitu Pak? Ada sih, ada rasa seseknya. Saya kan nggak ngerti dari asal ininya aja, asal tuang-tuangin aja, gosok biar kumannya mati. Pasca banjir, beredar pesan berantai yang berisi saran menggunakan kaporit menghilangkan bau bekas banjir yang tertinggal di kasur dan lantai rumah. Dalam pesan yang beredar disarankan untuk mencampur 2 sendok kaporit bubuk ke dalam 10 liter air. Kaporit merupakan bahan disinfektan yang sejak lama sudah digunakan untuk membersihkan serta membunuh bakteri dan kuman. Jika digunakan berlebihan, kaporit bisa membahayakan kesehatan tubuh manusia. Untuk mudahnya, secara umum kita bisa gunakan takaran 1 sendok makan untuk 1000 liter air. Nah itu masih aman tuh. Kaporit itu kan sebenarnya klorin ya. Klorin itu dia yang biasanya berpengaruh ke manusia, ke tubuh itu isi klorinnya ini, utamanya kalau dia dalam bentuk gas klorin. Nah dia itu memang ada beberapa efeknya. Pertama bisa ke kulit pastinya ya, ke kulit kalau kita terkena itu bisa iritasi kulit. Kadangkala kalau masuk ke mata juga itu juga bisa menyebabkan iritasi pada mata, atau saat kita hirup pernafasan itu dalam kondisi di mana berlebihan itu juga tidak bagus juga untuk pernafasan. Selain dari perspektif kesehatan, ada tips untuk membersihkan rumah pasca banjir yang baik dan aman. Mulai dari menghubungi pihak asuransi jika rumah diproteksi oleh asuransi dan tanyakan kerusakan apa saja yang bisa ditangani. Gunakan selang dan alat semprotan air untuk membersihkan lantai dan dinding rumah secara maksimal. Lap perabotan menggunakan air panas dan sabun pembersih. Rendam gelas, barang porselen dan alat makan plastik selama 15 menit dalam larutan disinfektan. Takarannya 2 sendok makan klorin per galon air panas. Kasur yang sudah terendam banjir dan terendam lumpur sebaiknya dibuang. Untuk foto, buku dan surat berharga biarkan kering terlebih dahulu. Lalu keringkan secara perlahan. Jangan lupa untuk memeriksa dan memperbaiki aliran listrik oleh teknisi sebelum dinyalakan. Barang elektronik yang terkena dampak banjir sebaiknya diperbaiki oleh tenaga profesional. Tentunya setiap orang menginginkan rumahnya pasca banjir kembali bersih dan juga nyaman untuk ditempati. Namun jangan sampai kelupaan pada saat bersih-bersih rumah. Prioritaskan keamanan dan juga kesehatan bagi kita dan juga keluarga yang ada di sekitar rumah. Karena kesehatan merupakan modal utama di dalam kebahagiaan di dalam ruang lingkup kehidupan. Wahyu Diri Tonga, Tim Liputan CNN Indonesia.
Nuhun ya. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berencana mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk menyumbangkan pohon sebagai salah satu syarat pernikahan. Wah, harus siap-siap nih ya buat yang akan nikah. Good Morning akan kembali dengan informasinya sesaat lagi. Rezeki itu nggak akan tertukar. Rezeki itu udah diatur sama Allah. Saat keramas, nutrisi rambutku juga hilang. Tapi, Pantene Shampoo dan Conditioner Pro Vitamin memperkuat rambut setiap keramas. Rontok berkurang. Pantene perawatan rambut rontok. Sajiku, tek sajiku, masak pakai sajiku. Dari rempah pilihan, sudah lengkap bumbunya. Nasi goreng, ya sajiku. Pilihan nomor 1. Nasi nomor 2. Hey, tampil yuk. Jangan malu-malu. Tampil all out dengan rambutmu hari ini. Baru Pantene Gold Shampoo dan Conditioner. Bikin rambut fleksibel, bisa dibentuk semau kita. Rasakan sensasi terbang dari Aceh hingga Papua dengan wahana berteknologi canggih Flying Over Indonesia, pertama di Asia Tenggara dan terbesar di Asia. Serta bermain puluhan wahana seru dan atraksi menakjubkan di indoor theme park berkelas dunia. The most Instagrammable theme park in the world telah dibuka di TSM Denpasar, Bali. And I'll make sure you go happy always. Karena tumbuh bahagia dimulai dari saat ini. Lactogro, grow happy. Vegeta kini adalah scrubber internasional. Air jeruk bermacam serat. Serat penting apalagi saat diet dan mengandung bakteri baik Lactobacillus. Sari jeruknya asli, tidak mengental. Scrubber. Satu rambutku kan jadi lebih segar. Dua rambutnya selalu terasa. Tiga kebabnya hilang di jodoh 3-in-1. Hijau bisa, kita hijau bisa. Rejoice. Semua peristiwa selebritis terkenal dibahas apa adanya. Kamu dulu pernah niruin aku ya, gaya ngomong aku waktu di acara yang dulu itu. Semua disingkap tanpa rahasia. Semua langsung dari sumber terpercaya. Oh, kalian itu kemarin putusnya itu ya cuma settingan semata demi sebuah gaya. Bersama Feni Rose yang selalu membahana. Tetapi Rumpi. Rumpi No Secret hadir setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore di Trans TV. Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Halal, kurangi minyak berlebih. Efektif angkat debu dan kotoran. Be bright, be ready, bright on girls. Wardah Perfect Bright Creamy Foam. Jilet biru, basahin dulu. Dengan pelicin asli anti seret, dilengkapi kepala fleksibel. Cukur, jadi mulu. Basahin jilet biar enak. Masih surut ya? Makanya, beli jilet baru. Mau nih.